Halo, saya akan menjelaskan pengalaman saya untuk mendaftar Tokute Ginu. Jadi, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian mencari tahu SSW itu, Tokute Ginu itu seperti apa. Nanti aku akan tulis di description box gitu. Apa sih bilangnya kayak gitu ya. Pokoknya ada nanti di situ, sharing aja sama teman-teman yang masih bertanya gimana sih caranya ngurus supaya kita bisa mendapatkan visa Tokute Gino atau SSW ya, Specified Skilled Worker. Nah, ini kan sudah berjalan dan kebetulan saya pribadi memang sudah melakukan proses pengajuan untuk menggunakan visa Tokute Gino tersebut. Saya ini dulunya adalah ex Kensuse, saya jadi ex pemagang. Saya pulang tahun 2016 dan di zamannya saya dulu itu nggak ada yang namanya sertifikat Senmonkyu. Nah, untuk yang tahun-tahun sekarang itu kan kalian punya ya sertifikat Senmonkyu. Nah, tapi kalau di tahun saya, kebetulan saya pulang 2016, waktu itu saya nggak punya sertifikat Senmonkyu gitu loh. Jadi buat kalian yang sama kayak aku yang nggak punya Senmonkyu dan ingin bekerja kembali ke Jepang, itu syaratnya hanya dua. Kamu harus punya minimal kemampuan bahasa Jepang GFT Basic A4 atau setara dengan GLPT N4 dan juga Gino Test Skill keahlian khusus. Jadi kalian harus punya dua sertifikat tersebut. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, nanti kalian bisa mengikuti ujian nanti di sini aku tuliskan linknya, itu ada di Prometric. Jadi Prometric itu nanti yang menaungi kita untuk mengikuti ujian ya, ujian di Gino Test keahlian khususnya itu. Jadi kalau untuk Tokute Gino kan ada 14 bidang ya setahu saya. Nah, yang sudah berjalan di Indonesia itu kalau nggak salah ada perawat, terus manufacturing makanan dan minuman, perusahaan makanan dan minuman, lantas ada pertanian, perikanan, dan yang terakhir ini ada restoran gitu. Nah, untuk ujiannya, kalau saya mengikuti yang pengolahan makanan dan minuman. Itu dulu saya ketika mendaftar di 2020 ya, bulan Maret, itu tuh masih berbahasa Indonesia. Jadi ada pilihannya bahasa Indonesia, bahasa Jepang, atau bahasa Inggris. Nah, tapi untuk aturan yang baru sekarang ini, dia hanya berbahasa Jepang. Sama seperti yang restoran. Kalau aku pribadi, waktu itu pengolahan makanan itu sekitar 450 gitu. Nah, tapi kalau untuk yang lain-lainnya, bidang lainnya juga pasti berbeda ya. Saya juga kurang tahu. Pokoknya di situ semuanya ada dari schedule, terus kalian dikenakan biaya berapa, alurnya seperti apa, itu semuanya dijelaskan dengan detail dan kalian juga bisa mencari sendiri. Karena setahu saya kalau Tokute Gino SSW ini itu tidak melalui Kumiai atau tidak melalui LPK juga. Jadi benar-benar kita bisa mengurus sendiri. Kita nyari aja nanti ke lowongan kerja di BPN2TKI. Kalau dulunya BPN2TKI ya, kalau sekarang sudah ganti nama jadi BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nanti ada linknya di sini, aku kasih ayo kita kerja.kemenker.go.id, nanti ada linknya aku kasih di situ. Nanti kalian bisa masuk aja linknya dan banyak banget di situ nanti ada lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, masuk aja linknya dan banyak banget di situ nanti ada lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, kalau aku prosesnya gimana? Kalau aku nggak lewat itu, tapi aku memang masuk ke LPK. Sebenarnya SSW ini tanpa LPK pun bisa. Ya, hanya saja saya memang meminta bantuan kepada LPK dan ya kalian tahu ya, tidak semua LPK main bersih gitu. Jadi menurutku sih, kok kamu pakai LPK sih, bukannya SSW nggak bisa pakai LPK? Dan sampai sekarang alhamdulillah CEO Certificate of Eligibility saya udah turun dan ya alhamdulillahnya saya mendapatkan LPK yang amanah. Sampai saat ini pun saya belum ditarik biaya apapun. Jadi intinya ya pinter-pinteran kalian aja deh. Kalian itu nanti masuk ke LPK yang mana, milih LPK yang mana. Intinya pokoknya pinter-pinteran kita aja. Jangan gampang memberikan uang kepada siapapun yang nantinya membantu kalian ya.
Dan udah deh, kayak gitu doang. Sebenarnya simple aja sih kalau mau ikut Tokutei Gino. Jadi kalian cuma punya sertifikat bahasa GFT Basic A4. Itu kalau kalian mau ikut ujiannya, kalian bisa masuk aja ke link. Nanti aku kasih linknya, atau kalian bisa kepoin di Instagramnya GFT Japan Foundation. Cari aja, itu mereka yang menaungi untuk ujian bahasanya. Nah, mengenai dua sertifikat tadi, nanti aku kasih tunjuk ya contohnya sertifikatnya seperti apa. Dan kebetulan kalau aku lulus JLPT N3, jadi pokoknya minimal itu JLPT N4 atau kalian mengikuti GFT Basic A4, itu udah boleh. Nah, untuk yang mengikuti JLPT N4 atau di atasnya ya, dan kalian masih mendapatkan sertifikat berupa Hagaki, itu nggak bisa. Jadi kalian minta aja nanti ke JLPT N4-nya, nanti aku juga akan kasih linknya, ikuti aja nanti petunjuknya. Nah, itu nanti kalian kirimkan sertifikat kalian yang berupa Hagaki tadi itu ke JLPT N4-nya, ke JLPT-nya. Karena saya waktu itu ngurusnya di Indonesia, jadi saya kena sekitar 2000 yen. Ya, itu kalau dirupiahin tergantung kursnya ya nanti berapa. Tapi kalau misalnya kalian masih berada di Jepang dan kalian ingin merubah sertifikat kalian dari Hagaki ke bentuk sertifikat, saya rasa biayanya jauh lebih murah sih. Nanti di link ini nanti ada semuanya kok tertera. Kalian tinggal masuk aja dan cari infonya ya seperti apa. Nah, setelah kalian mengantongi dua sertifikat tersebut, kalian kan tinggal mencari tuh Torokushi Kikang. Kalau saya memang pribadi pengalamannya saya melamar ke LPK, lantas saya mengikuti interview, dan di proses interview tersebut jelas dong jawaban kita nggak boleh sama pada saat ketika kita menjadi pemagang ya. Jadi ini kan SSW ini, Tokutei Gino ini kan kita yang udah mempunyai skill keahlian khusus. Jadi menjawabnya pun dibutuhkan skill bahasa, dan kalian juga harus menjawabnya berbeda dengan pada saat kalian magang. Nanti kalau misalnya kalian butuh seperti apa sih interview Tokutei Gino dan kayak apa sih Jikosokai-nya, nanti mungkin akan aku kasih contoh ya, aku iniin deh, upload lagi gitu di video berikutnya gitu. Kalau kalian mau silahkan aja di komen. Nah, setelah itu prosesnya seperti apa, aku tinggal ngikutin aja arahan dari LPK. Jadi salah satu kelebihannya kalau kalian ikut di LPK yang sudah berpengalaman dan LPK yang amanah gitu ya istilahnya, yang bagus, ya mungkin kalian tinggal mengikuti arahan aja selanjutnya seperti apa. Karena memang ini baru kan, jadi kalau aku ngurus sendiri bukannya aku nggak mau ribet gitu, tapi ya sejauh ini pun aku udah mengurus sendiri gitu, dari saya ikut ujian gitu kan, merubah Hagaki menjadi sertifikat JLPT-nya saya, lantas mengikuti interview, dan tahap selanjutnya mungkin memang saya memilih ke LPK ya karena itu tadi sih, karena belum berpengalaman. Dan ya insya Allah kalau kalian mendapatkan LPK yang bagus, mungkin sih bisa berangkat gitu. Semoga aja sih, semoga coronanya cepat berakhir, semoga Jepang juga segera membuka visa. Jadi buat kalian yang masih menunggu kapan sih bisa berangkat ke Jepangnya, mohon bersabar dan banyak-banyak berdoa, semoga segera bisa pergi ke Jepang bareng-bareng. Jadi seperti itu aja sih video penjelasan saya. Kalau misalnya kurang paham, kalian bisa komen kok dan tanyakan apa yang perlu kalian tanyakan. Terima kasih.